kerajaan Allah bisa datang di dalam bumi ini, di dalam hidup ini, kalau warga kerajaannya setelah terima Yesus sebagai sang raja perlu hidup sesuai karakter kerajaan. Orang Indonesia harus hidup sesuai undang-undang Indonesia. Orang Amerika harus hidup sesuai undang-undang atau aturan di Amerika. Maka orang kerajaan Allah, warga kerajaan Allah juga itu harus hidup dengan aturan-aturan kerajaan Allah itu. Warren Wiersbe bilang begini, jika kita dengan tulus berdoa, datanglah kerajaanmu, kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan orang-orang terhilang atau orang-orang yang belum diselamatkan dan orang-orang Kristen yang ceroboh atau sembarangan di sekitar kita. Ada orang-orang tidak percaya yang belum diselamatkan. Ada orang-orang Kristen juga yang hidup secara sembrono. Kalau kita berdoa datanglah kerajaanmu, maka kehidupan kita harus berbeda dengan mereka. Demikian kata Wiersbe. Kita harus hidup sesuai aturan kerajaan. Harus sesuai undang-undang kerajaan. Kalau gitu gini, kita tanya, undang-undang atau aturan kerajaan Allah itu di mana? Saya mau menunjukkan saudara penjelasan dari Matius 4. Saudara lihat Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus beritakan kerajaan Allah. Gara-gara dia keliling-keliling beritakan kerajaan Allah, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah dia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Mengajar apa? Dilihat dari bagian awal konteksnya, pasti mengajar hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Itu di Matius 5 ayat 2. Berarti Matius 5 ayat 3. Seterusnya sampai Matius pasal 7, seluruh khotbah Yesus di bukit itu sebenarnya adalah khotbah tentang kerajaan Allah. Kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa khotbah Yesus di bukit Matius 5 sampai 7 itulah etika warga kerajaan Allah. Itulah undang-undang kerajaan Allah. Itu adalah moralitas warga kerajaan Allah. Maka kalau saudara adalah warga kerajaan Allah, saudara harus hidup seturut dengan etika dan moralitas kerajaan Allah. Di Matius 5 sampai Matius 7. Kalau begitu Matius 5 sampai Matius 7 banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya hanya ambil contoh beberapa saja. Misalnya ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berarti di situ Yesus mau mengatakan bahwa salah satu ciri hidup warga kerajaan Allah itu adalah murah hati. Apa arti murah hati? Menurut pendeta Rap-Rap, murah hati itu artinya hatinya murah. Kalau murah gampang didapat, kalau mahal susah didapat. Kalau hati saya saudara dapat, isi dompet saya pun saudara bisa dapat. Artinya apa? Artinya orang yang murah hati, dia suka menolong, suka memberi. Ini ciri warga kerajaan Allah. Berarti setiap warga kerajaan Allah harus punya kemurahan hati. Artinya kerelaan, kesediaan, kerinduan untuk menolong orang susah. Lihat orang susah, lihat orang sengsara, lihat orang miskin, lihat orang kekurangan. Hatinya digerakkan untuk menolong. Maka seorang warga kerajaan Allah tidak pelit, tidak kikir. Dia tidak menampung uang hanya untuk diri sendiri. Tapi dia sadar bahwa Tuhan mau dia bermurah hati juga kepada orang lain. Pertanyaannya, saudara punya kemurahan hati atau tidak? Atau pelitnya luar biasa? Untuk diri sendiri saudara royal begitu, tapi untuk menolong orang, membantu orang susah, orang miskin, pelitnya minta ampun. Itu bukan ciri warga kerajaan. Ciri warga kerajaan adalah murah hatinya, suka menolong, suka membantu. Contoh lain di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti seorang warga kerajaan Allah harus membawa damai. Apa artinya membawa damai? Dia berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Jikalau dia lihat A dan B berselisih, bertikai, maka dia cenderung untuk membawa perdamaian, mendamaikan, mengusahakan perdamaian antara A dan B. Tapi kalau A dan B aman-aman saja, begitu kau muncul A dan B bertengkar, begitu A dan B sedikit bertikai, kamu tambah bumbumu, lalu akhirnya pertikaiannya makin panas, makin hebat. Kamu tidak hidup sesuai dengan etika kerajaan Allah. Apakah karakter ini ada di dalam diri saudara? Tidak. Apakah saudara ketika melihat dua orang Kristen, dua anak Tuhan, dua hamba Tuhan bertikai, apakah saudara membawa damai? Contoh berikut. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Apa itu garam? Kenapa disebut garam dunia? Garam itu kita tahu mempunyai fungsi yang banyak. Untuk mengawetkan atau mencegah pembusukan. Makanya ikan ditaruh garam supaya tidak cepat busuk. Tapi garam juga itu adalah untuk mengenakkan, menyedapkan. Itu tentu punya makna sendiri. Saya hanya mengambil satu aspek saja, adalah bahwa garam itu mempunyai sifat mempengaruhi daripada dipengaruhi. Makanya kalau makanan dikasih garam, makanannya menjadi asin.
bukan garamnya menjadi tawar. Itu berarti bahwa garam itu mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Maka seorang warga kerajaan Allah dengan etika kerajaan Allah adalah etika yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Mempengaruhi ke arah positif dan bukan dipengaruhi ke arah negatif. Kalau saudara adalah seorang warga kerajaan Allah, saudara bukan perokok, saudara bukan peminum, saudara bersahabat dengan perokok dan peminum. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mempengaruhi dia sehingga dia tidak lagi menjadi perokok dan tidak lagi menjadi peminum? Ataukah saudara dipengaruhi oleh dia sehingga saudara yang bukan perokok jadi perokok, saudara yang bukan peminum jadi peminum? Saudara mempengaruhi atau dipengaruhi? Saudara bukan tukang fitnah, bukan tukang gosip. Tapi ketika bertemu dengan tukang fitnah dan tukang gosip, saudaranya jadi pemfitnah, penggosip, ataukah si pemfitnah, penggosip jadi berubah ikut saudara? Kalau kamu punya pacar yang tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, malas kebaktian. Sedangkan kamu sendiri senang berbakti, senang berdoa, senang baca Alkitab. Setelah pacaran 1 tahun, kamu mempengaruhi atau dipengaruhi? Dia jadi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin kebaktian. Atau kamu yang menjadi malas baca Alkitab, jadi berdoa, malas kebaktian? Kamu mempengaruhi atau dipengaruhi? Seringkali kita sebagai orang Kristen, warga kerajaan, tidak hidup seturut etika kerajaan. Sehingga kita lebih sering dipengaruhi ke arah yang buruk daripada mempengaruhi. Ciri warga kerajaan Allah jadi garam, itu artinya adalah mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Masih banyak Matius 5-7, baca semua. Itu adalah etika kerajaan Allah. Tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah sama dengan kehendak Allah. Maka intinya adalah seorang warga kerajaan Allah hidup seturut kehendak Allah. Jikalau saya hidup seturut kerajaan Allah, saya telah menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saya. Dari God vision. Mereka yang menentang otoritas Allah dan menolak untuk tunduk kepadanya bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya mereka yang mengakui ketuhanan Kristus dan dengan senang hati menyerah kepada pemerintahan Allah di dalam hati mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. Kalau begitu, bagaimana kerajaan Allah bisa datang pada saya? Pertama, saya percaya Yesus. Tapi kedua, saya pun harus hidup dengan etika kerajaan Allah.